Hai sahabat kelas pintar, saya Dimas Pratama, guru tematik dari kelas pintar. Kali ini kita akan mempelajari topik kegiatan ekonomi di berbagai bidang pekerjaan. Nah, topik ini ada di muatan pembelajaran IPS, khususnya di kelas 4, tematik 4, berbagai pekerjaan. Nah, pertama-tama kita ketahui dulu pembelajaran hari ini. Yang pertama, sahabat kelas pintar mampu memahami berbagai jenis kegiatan ekonomi. Nah, yang kedua, sahabat kelas pintar mampu menjelaskan kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan bidang pekerjaan. Yang ketiga, sahabat kelas pintar mampu mengidentifikasi berbagai kegiatan ekonomi yang terdapat di lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, sahabat kelas pintar mampu memberikan contoh kegiatan ekonomi yang terdapat di suatu daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, sahabat kelas pintar, untuk mencapai tujuan pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari materi-materi pokok sebagai berikut. Yang pertama, kita akan mempelajari pengertian kegiatan ekonomi. Ya, nanti kita akan bahas apa sih kegiatan ekonomi itu. Yang kedua, ada jenis-jenis kegiatan ekonomi. Apa saja jenis-jenis kegiatan ekonomi? Yang ketiga, kita akan mempelajari kegiatan ekonomi di berbagai pekerjaan atau bidang pekerjaan. Dan terakhir, yaitu materi kegiatan ekonomi di suatu lingkungan atau di suatu daerah. Nah, inilah keempat materi pokok yang akan kita pelajari hari ini, sahabat kelas pintar. Nah, gimana sahabat kelas pintar? Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Silahkan dipersiapkan alat tulisnya ataupun buku catatannya untuk mencatat materi-materi yang sekiranya penting untuk dicatat. Oke, kita mulai saja langsung sahabat kelas pintar. Yang pertama, kita akan mengetahui pendahuluannya dulu, yaitu kegiatan ekonomi. Nah, di sini terlihat ya, ada gambar seorang pedagang yang sedang menjual barang dagangannya, yaitu buah-buahannya di sini, dan ada seorang pembelinya. Nah, sekilas melihat gambar ini, apa yang terpikirkan oleh sahabat kelas pintar? Apakah kegiatan ekonomi itu berhubungan dengan adanya uang, adanya pedagang, adanya pembeli? Kita jabarkan satu persatu di sini ya. Dari gambar ini kita bisa melihat ada seorang pedagang. Yang kedua, ada seorang pembeli ya. Kemudian apa yang dijual di sini yaitu barang dagangannya berupa buah-buahan di sini ya. Dan yang terakhir ya sudah jelas yaitu alat tukarnya atau media transaksinya yaitu uang. Nah, dari kegiatan ekonomi ini terlihat ya bahwa dalam suatu peristiwa kegiatan ekonomi pasti melibatkan pedagang, pembeli, dagangan, dan uang. Nah, inilah sekilas tentang pengertian dari kegiatan ekonomi. Nah, kita lanjut ke pembahasannya untuk lebih jelasnya lagi mengenai kegiatan ekonomi. Nah, pengertian kegiatan ekonomi. Tadi kan di gambar awal kita melihat ada pedagang, pembeli, kemudian juga alat jual belinya yang betul berupa uang, dan sekarang kita lihat penjelasan dari pengertian kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi ini dalam kehidupan sehari-hari tidak pernah lepas ya sahabat kelas pintar. Jadi pasti dalam keseharian kita, baik itu di sekolah, apalagi di lingkungan pasar ya, pasti ada terjadi kegiatan atau aktivitas kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi itu apa sih? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memperoleh barang ataupun jasa sebagai upaya pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Oke, saya ulang ya sahabat kelas pintar. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memperoleh barang ataupun jasa sebagai upaya pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Nah, inilah pengertian kegiatan ekonomi. Jadi maksudnya kegiatan ekonomi ini kegiatan manusia atau kegiatan yang kita lakukan untuk memperoleh barang. Tadi pada gambar di awal tadi, untuk memperoleh apa tadi barangnya? Barang dagangannya yaitu buah-buahan. Nah, mungkin untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, begitulah sekilas mengenai pengertian kegiatan ekonomi. Nah, mudah ya sahabat kelas pintar, silakan dicatat bahwa kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memperoleh barang atau jasa sebagai upaya pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Oke, di sini kita lanjut ya. Dari pengertian ini kita masuk ke arti barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi. Nah, tadi kan disebutkan kegiatan ekonomi kegiatan yang memperoleh atau kegiatan manusia memperoleh barang dan jasa.
Nah, barang dan jasa ini dalam kegiatan ekonomi artinya apa ya? Kita simak sama-sama di sini. Mungkin ada yang sudah tahu, sahabat kelas pintar. Barang itu dalam kegiatan ekonomi dikatakan segala sesuatu yang dapat terlihat. Nah, tadi pada gambar terlihat ya, buah-buahan itu merupakan barang yang ada di dalam kegiatan ekonomi. Nah, di sini bisa selain tadi buah-buahan itu bisa peralatan rumah tangga. Nah, ini sama makanan dan minuman, kemudian pakaian, perhiasan dan seterusnya. Nah, intinya barang dalam kegiatan ekonomi adalah sesuatu yang dapat terlihat, dapat kita rasakan nih. Bendanya itu terlihat oleh kita, seperti itu. Nah, bedanya dengan jasa, sahabat kelas pintar, di dalam kegiatan ekonomi jasa itu segala sesuatu yang berkaitan dengan sebuah layanan, tidak terlihat tapi bisa kita manfaatkan. Contohnya apa? Yang pertama kesehatan, layanan kesehatan ya. Yang kedua itu ada pendidikan. Yang ketiga ada keamanan dan seterusnya. Masih banyak lagi, sahabat kelas pintar bisa mencari di sumber yang lain. Jadi intinya ini secara sekilas saja perbedaan arti barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi. Kalau misalkan barang itu dapat terlihat seperti contohnya peralatan rumah tangga, makanan, minuman, pakaian, perhiasan, dan jasa itu lebih ke arah sebuah layanan, bisa kesehatan, pendidikan, keamanan, kebersihan, dan seterusnya, seperti itu. Jadi bisa dipahami ya, sahabat kelas pintar, perbedaan arti dari barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi. Oke, kita lanjut ke penjelasan berikutnya. Nah, sekarang masuk ke jenis-jenis kegiatan ekonomi, sahabat kelas pintar. Tadi kita sudah membahas pengertiannya, kemudian arti barang dan jasa di dalam kegiatan ekonomi. Sekarang jenis-jenis dari kegiatan ekonomi itu sendiri apa saja sih? Kita lihat dulu di sini ada sama ya seperti gambar yang di awal. Di sini ada transaksi di sebuah toko nih. Nah, berbagai kegiatan ekonomi bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Namun dalam penerapannya atau dalam praktisnya, kegiatan ekonomi ini terdiri dari berbagai jenis, sahabat kelas pintar. Nah, adapun jenis kegiatan ekonomi sebagai berikut. Kira-kira sudah ada yang tahu, sahabat kelas pintar? Yang pertama yaitu kegiatan produksi, sahabat kelas pintar ya, kegiatan produksi. Kemudian yang kedua ada kegiatan distribusi. Dan yang terakhir ada kegiatan konsumsi. Jadi saya ulang ya, sahabat kelas pintar, silakan dicatat jenis-jenis kegiatan ekonomi atau macam-macam kegiatan ekonomi, yaitu ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, apa sih produksi itu? Apa sih kegiatan distribusi itu? Apa sih kegiatan konsumsi itu? Bisa kita lihat di penjelasan berikutnya. Jadi simak baik-baik, sahabat kelas pintar. Yang pertama yaitu kegiatan produksi. Nah, di sini ada gambar seorang petani ya, terlihat ada ilustrasi seorang gambar petani nih. Ada yang tahu biasanya petani itu menghasilkan apa ya, sahabat kelas pintar? Iya, betul sekali, menghasilkan beras, itu dari tanaman padi. Nah, maksudnya apa sih kegiatan produksi itu? Disimak baik-baik. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang menghasilkan ya, menghasilkan barang dan jasa. Jadi perlu diperhatikan, sahabat kelas pintar, kegiatan produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa. Oke. Nah, sedangkan pelakunya atau petani ini disebut dengan produsen. Oke. Disebut dengan produsen, pelakunya ini atau petani ini disebut dengan produsen. Jadi kegiatan produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa. Dalam gambar ini kalau misalkan saya tanya, sahabat kelas pintar, petani ini menghasilkan tadi ya, beras atau tanaman padi sehingga menghasilkan beras. Nah, si petani ini dinamakan sebagai produsen karena seorang yang melakukan kegiatan produksi. Nah, ini untuk arti dari kegiatan produksi dan juga orang yang melakukan kegiatan produksi. Gimana, sahabat kelas pintar? Mudah bukan ya? Kegiatan produksi itu intinya kalian harus mengingat saja kalau kegiatan produksi berarti menghasilkan barang dan jasa. Intinya di kata menghasilkan barang dan jasa. Oke, lanjut kita yang kedua. Tadi apa? Kegiatan distribusi. Oke, kita lihat dulu di sini ada gambar mobil yang sedang mengantar barang nih. Hubungannya dengan mengantar barang. Apa sih kegiatan distribusi itu? Kegiatan distribusi adalah kegiatan yang menyalurkan barang dan jasa. Ya, di sini ada perbedaannya ya. Jelas, kegiatan distribusi adalah kegiatan yang
menyalurkan. Kuncinya adalah menyalurkan barang dan jasa. Jadi bukan menghasilkan, tapi menyalurkan barang dan jasa. Nah, orang yang melakukan kegiatan distribusi ini disebut dengan distributor, sahabat kelas pintar. Silahkan dicatat. Jadi orang yang melakukan kegiatan distribusi ini adalah disebut dengan distributor. Nah, distribusi itu apa? Tadi menyalurkan barang dan jasa. Jadi perbedaannya jelas ya. Produksi tadi menghasilkan, kalau distribusi itu menyalurkan barang dan jasa. Dipahami sahabat kelas pintar, saya berikan penjelasan sekali lagi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan yang menyalurkan barang dan jasa. Oke, mudah ya. Kita lanjut ke jenis kegiatan ekonomi yang terakhir, yaitu kegiatan konsumsi. Kita lihat di sini, hampir sama dengan tadi gambar yang ada di awal ya. Ada seorang ibu-ibu yang membeli. Sekarang ini ada seorang bapak-bapak yang sedang berbelanja nih. Apa hubungannya dengan kegiatan konsumsi? Kita simak penjelasannya. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan yang memanfaatkan atau menggunakan nilai guna suatu barang ataupun jasa. Jadi bedanya jelas ya, produksi menghasilkan, distribusi menyalurkan, konsumsi memanfaatkan atau menggunakan barang dan jasa. Oke, saya ulang penjelasannya. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan yang memanfaatkan atau menggunakan barang dan jasa. Nah, bedanya semuanya jelas di sini. Produksi itu menghasilkan, distribusi menyalurkan, konsumsi itu memanfaatkan atau menggunakan barang dan jasa. Nah, orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen, sahabat kelas pintar. Tadi yang pertama apa? Produsen ya, orang yang melakukan kegiatan produksi. Kemudian yang kedua ada distributor, orang yang melakukan kegiatan distribusi. Dan yang terakhir ada konsumen, orang yang melakukan kegiatan konsumsi. Jadi saya rangkum ya, supaya lebih mudah. Tadi produksi menghasilkan barang, distribusi menyalurkan, konsumen memanfaatkan. Oke sahabat kelas pintar, inilah jenis-jenis kegiatan ekonomi. Ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Oke, kita lanjut ke penjelasan berikutnya. Nah, kegiatan ekonomi di berbagai pekerjaan. Sekarang kita akan masuk ke materi kegiatan ekonomi di berbagai pekerjaan. Di sini sahabat kelas pintar bisa lihat ada gambar yang ke-1, ada gambar yang kedua. Nah, ini nanti kita akan bahas kegiatan ekonomi di pekerjaan-pekerjaan yang pada gambar tersebut nih, sahabat kelas pintar. Kita simak dulu penjelasannya. Dalam kehidupan sehari-hari, berbagai jenis pekerjaan seseorang umumnya berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Jadi jelas ya, setiap pekerjaan pasti berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Nah, biasanya dimulai dari pekerjaan yang berkaitan dengan kegiatan produksi dan juga distribusi. Jadi intinya, setiap pekerjaan itu pasti berkaitan dengan kegiatan ekonomi, sahabat kelas pintar. Apalagi kegiatan produksi dan juga kegiatan distribusi. Nah, inilah kedua kegiatan ekonomi yang sering ada di dalam bidang pekerjaan. Supaya lebih jelas, kita simak penjelasannya lebih rinci sebagai berikut, sahabat kelas pintar. Nah, pekerjaan yang berkaitan dengan produksi. Kita lihat satu persatu. Ini gambar ilustrasi apa, sahabat kelas pintar? Betul sekali, juru masak ya, atau bisa menyebutnya juga dengan koki, juga sama, boleh. Nah, ini adalah juru masak yang menghasilkan hidangan. Ya, kenapa tadi dibilangnya pekerjaan yang berkaitan dengan produksi? Karena koki atau juru masak ini adalah pekerjaan yang menghasilkan hidangan. Dia membuat makanan, membuat hidangan makanan kita di restoran ataupun di tempat makan lainnya. Ini bisa dipahami ya. Jadi juru masak ini adalah salah satu pekerjaan yang berkaitan dengan produksi hidangan makanan. Oke, yang kedua ada petani nih. Ya, pasti jelas ya, sayuran atau buah-buahan ataupun petani beras, petani padi, petani kebun teh, petani kebun kopi, sama semuanya. Jadi intinya petani juga termasuk ke dalam pekerjaan yang menghasilkan suatu barang. Nah, barang itu berupa tadi sayur-sayuran, buah-buahan atau bahan pokok lainnya. Oke, mudah ya sahabat kelas pintar. Yang terakhir ada pelukis, sama pasti ya, karena pelukis itu kerjaannya adalah menghasilkan sebuah karya seni berupa lukisan. Nah, ini juga termasuk pekerjaan yang terdapat kegiatan produksi di dalamnya. Oke, lukisan di sini. Nah, semua ini
Tadi yang di awal sudah saya bahas, yaitu berkaitan dengan produksi barang, sahabat kelas pintar. Kenapa barang? Pasti sudah bisa jawab ya, karena semuanya terlihat. Hidangan makanan ini memang terlihat bentuknya barang, sayuran juga bentuknya barang, pelukis juga lukisan bentuknya sebuah barang, jadi bisa terlihat, sama dengan yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Jadi inilah pekerjaan masih banyak lagi sahabat kelas pintar sebenarnya, cuman di sini mudah-mudahan sahabat kelas pintar dari ketiga contoh pekerjaan ini bisa memahami ya. Jadi juru masak, petani, dan pelukis ini adalah contoh-contoh pekerjaan yang berkaitan dengan kegiatan produksi, khususnya produksi barang. Oke, penasaran dengan yang jasa? Kita simak yang satu ini sahabat kelas pintar. Pekerjaan yang berkaitan dengan produksi. Pekerjaan yang ini. Pramusaji sahabat kelas pintar, atau biasanya menyebutnya pelayan yang ada di restoran. Nah, seperti itu. Nah, ini dia tidak menghasilkan makanan seperti juru masak, tapi melayani, menyajikan makanan yang sudah dimasak tadi. Nah, ini bentuknya jasa sahabat kelas pintar. Tidak bisa kita lihat, tapi dapat kita manfaatkan atau kita rasakan. Di sini penyajian ya. Yang kedua ada contohnya mekanik atau montir nih sahabat kelas pintar. Sama dengan halnya pramusaji. Misalkan sahabat kelas pintar sepedanya rusak kemudian dibawa ke bengkel. Nah, si montir ini atau mekanik ini tidak menghasilkan suatu barang, tidak menghasilkan sepeda yang baru, melainkan menghasilkan jasa berupa servis kendaraan, memperbaiki kendaraan sahabat kelas pintar atau memperbaiki sepeda kelas pintar. Jadi kita tidak bisa lihat ya, cuman bisa kita rasakan, yaitu menggunakan keahliannya atau jasanya kemampuannya dalam servis sepeda atau kendaraan ataupun mesin lainnya. Nah, inilah yang kedua, contoh yang kedua itu mekanik. Yang ketiga, apa menyebutnya sahabat kelas pintar? Kalau misalkan sahabat kelas pintar, apakah di sini saya tulisnya adalah ahli cukur, bisa tukang cukur juga sahabat kelas pintar. Jadi kita pasti sering ya sahabat kelas pintar menggunakan jasa ahli tukang cukur ini untuk mencukur rambut kita supaya terlihat rapi. Nah, ini juga termasuk bidang pekerjaan yang bergerak di bidang produksi, yaitu produksi jasa. Keahliannya dalam memangkas rambut supaya rapi. Nah, ini jelas ya, menghasilkan jasa. Oke sahabat kelas pintar, gimana ketiga contoh ini? Sudah jadi tambah paham ya, bahwa tadi produksi itu juga ada di pekerjaan, cuman berbeda produksinya. Pekerjaan ada yang menghasilkan barang seperti tadi ada koki, ada petani, terus ada pelukis. Dan produksi yang berupa jasa yaitu ada pramusaji, mekanik, dan tukang cukur, masih banyak lainnya sahabat kelas pintar. Jadi minimal sahabat kelas pintar memahami nih, pekerjaan mana yang sekiranya bisa kita lihat nih hasil kegiatan produksinya. Misalkan tadi petani dengan koki dengan pramusaji itu beda ya. Ketika kita melihat koki, dia akan menghasilkan makanan, sedangkan pramusaji yaitu melayani kita atau menyajikan hidangan yang sudah dibuat oleh koki tadi. Jadi ada perbedaannya ya, walaupun mungkin di tempat yang sama-sama di restoran ataupun di tempat makan. Jadi gimana sahabat kelas pintar? Mudah-mudahan sudah paham ya mengenai pekerjaan yang berkaitan dengan kegiatan produksi. Nah, tidak hanya kegiatan produksi tadi kan, ada kegiatan distribusi sahabat kelas pintar. Nah, kegiatan distribusi ini kita simak penjelasannya. Terdapat di dalam bidang pekerjaan juga. Pada umumnya pekerjaan ini seperti jasa pengantar barang yang berasal dari toko. Nah, di sini misalkan di era teknologi sekarang ya, sering kita gunakan toko online, terus kemudian diantar barang yang kita sudah beli melalui kurir. Nah, ini juga termasuk kegiatan distribusi, yaitu menyalurkan karyawan atau kurir ini tidak menghasilkan barang yang kita beli, tapi hanya mengantarkan. Jadi jasa yang dimana di dalamnya terdapat kegiatan distribusi gitu. Gimana sahabat kelas pintar? Contohnya ini sangat mudah ya kalau untuk yang pekerjaan berkaitan dengan distribusi. Intinya kurir pengantar barang itu sudah cukup untuk menjelaskan bahwa pekerjaan juga berkaitan dengan kegiatan distribusi. Oke sahabat kelas pintar, inilah pekerjaan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan produksi dan juga distribusi, yang mana kegiatan produksinya ada produksi barang dan juga produksi jasa. Oke, kita lanjut sahabat kelas pintar, yaitu masuk ke materi kegiatan ekonomi di suatu daerah.
Gambar apa? Jelas ya, ini adalah gambar Monas di Provinsi DKI Jakarta. Di sini pasti beragam macam pekerjaan yang ada di daerah ini. Penjelasannya adalah pada dasarnya kegiatan ekonomi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun setiap daerah memiliki kegiatan ekonomi di bidang yang berbeda-beda, sahabat kelas pintar. Jelas ya. Di sini pasti daerah tempat tinggal sahabat kelas pintar berbeda dengan sahabat kelas pintar yang lainnya, dan juga kegiatan ekonomi yang ada di dalamnya, seperti itu. Nah, penjelasannya satu persatu kita bahas, yaitu kegiatan ekonomi di bidang pertanian. Sekarang kita masuk ke kegiatan ekonomi di bidang pertanian, khususnya di Indonesia ya, sahabat kelas pintar. Lihat ya, di sini ada gambar apa nih? Ada yang tahu buah apa? Ya, ini adalah buah kopi ya, sahabat kelas pintar. Biji kopi yang akan diolah, sedang dipanen nih. Nah, di sini penjelasannya, ketika kita berbicara kegiatan ekonomi di bidang pertanian, sahabat kelas pintar pasti ingatnya sama petani ya. Itu betul, karena petani merupakan produsen di bidang pertanian. Petaninya bisa petani beras, petani kopi, petani cabai, petani bawang. Intinya memang bergerak di bidang pertanian. Jadi sahabat kelas pintar silakan tambahkan contohnya, misalkan dapat contoh yang lainnya. Dan kemudian yang kedua, distributornya biasanya siapa di sini kalau misalkan bergerak di bidang pertanian? Iya, betul sekali, bisa pedagang sayuran yang ada di pasar ataupun toko-toko yang ada di sekitar daerah pertanian. Nah, itu merupakan distributor. Jadi tidak dijual langsung ya, tapi melalui toko, melalui pasar, melalui pedagang sayuran yang keliling mungkin. Nah, itu termasuk ke dalam kegiatan distributornya atau distribusinya. Konsumennya siapa kira-kira? Betul sekali, bisa pembeli dari penduduk setempat ataupun penduduk dari luar ya. Intinya mudah ya, kalau mengingat konsumen itu orang yang membeli gitu saja, orang yang memanfaatkan, orang yang menggunakan, itu sudah termasuk dalam konsumen. Biasanya kan paling mudah itu pembelinya dari penduduk setempat. Jadi di sini dikatakan konsumennya itu di dalam bidang pertanian ya mungkin penduduk setempat gitu, seperti itu. Ataupun di kita sendiri melalui distributor ya, seperti itu. Jadi walaupun tanaman kopi ini dihasilkan di luar daerah tempat tinggal kita, tapi kan ada yang namanya distributor, pedagang yang tinggal di tempat kita, jadi bisa memanfaatkan dari hasil produksi petani beras, petani kopi maupun petani cabai. Jadi seperti itu, saling berkaitan ya sahabat kelas pintar. Nah, ini sedikit info aja. Kalau misalkan bidang pertanian di Indonesia ini, penghasil beras itu biasanya ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Ini petani kita paling banyak menghasilkan berasnya di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Karena masih banyak lagi daerah lainnya sahabat kelas pintar. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu kegiatan ekonomi di bidang perikanan di Indonesia. Kalau ada kata bidang perikanan, pasti ingat sama pekerjaan, yaitu nelayan, sahabat kelas pintar ya. Jelas, nelayan bisa penghasil garam, bisa budidaya ikan, mungkin pengusaha ikan. Nah, itu yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Produsennya nelayan, penghasil garam, budidaya ikan. Nah, distributornya sama dengan tadi ya, bidang pertanian, yaitu pedagangnya yang ada di sekitar daerah laut tersebut gitu, dan pedagang-pedagang yang lainnya. Konsumennya sama, yaitu pembeli dari penduduk tempat ataupun kita sendiri melalui distributor, seperti itu. Nah, daerahnya ini sebenarnya masih banyak sahabat kelas pintar. Daerahnya ini yang saya temui adalah Riau, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Tengah. Nah, ini penghasil ikan terbanyak juga di Indonesia. Nah, inilah kegiatan ekonomi di bidang perikanan. Selanjutnya, kegiatan ekonomi bidang perindustrian di Indonesia. Kalau misalkan di sini kata kuncinya bidang perindustrian, sahabat kelas pintar, berarti berhubungan dengan pabrik ya, pabrik tekstil, pabrik bahan bakar, ataupun industri perkantoran seperti di kota Jakarta. Nah, distributornya bisa pasar tradisional, pasar modern, dan toko. Lebih ke arah daerah yang memang sudah kota ya sahabat kelas pintar, wilayah perkotaan ya sahabat kelas pintar di sini. Kemudian konsumennya bisa masyarakat setempat atau penduduk setempat, sama ya. Intinya tadi konsumen hanya sebagai orang yang memanfaatkan, membeli, atau menggunakan.
Daerahnya banyak sahabat kelas pintar, nggak hanya di DKI atau di Jawa Barat. Di sini saya hanya sebagai contoh umumnya saja. Sahabat kelas pintar bisa temukan daerah-daerah lain di Indonesia itu sangat luas yang mana ada bidang kegiatan ekonomi di bidang perindustriannya. Oke, lanjut yang terakhir yaitu di bidang pariwisata sahabat kelas pintar, yang mana Indonesia ini sangat kaya akan wisata alamnya, wisata budayanya, wisata sejarahnya juga ada. Seperti yang ada pada gambar nih sahabat kelas pintar. Nah, di sini kegiatan ekonominya yaitu produsennya pemandu wisata. Kalau misalkan berbicara pekerjaan pemandu wisata, berarti di sini ada sebuah kegiatan ekonomi yang berupa penghasil jasa ya. Dan di sini juga jelas jasa akomodasi. Maksudnya apa? Bisa transportasi, penginapan, seperti itu. Distributornya biasanya perhotelan ya, atau agen transportasi. Konsumennya biasanya yang mengunjungi tempat-tempat wisata disebut dengan wisatawan, betul sekali, ataupun turis, wisatawan asing. Nah, itu sama. Intinya konsumen adalah semuanya itu sama. Jadi orang yang memanfaatkan barang dan jasa. Nah, di sini kan wisatawan memanfaatkan adanya kekayaan alam atau wisata, daerah pariwisata yang ada di Indonesia, seperti itu. Nah, daerahnya banyak ya sahabat kelas pintar. Di sini saya sajikan hanya ada 4 ya, Jawa Tengah, Bali, NTB, apalagi Bali yang sangat terkenal di dunia internasional, dan juga Papua yang kaya akan kekayaan alamnya, wisata alamnya sangat indah. Nah, gimana sahabat kelas pintar? Sudah paham mengenai kegiatan ekonomi di berbagai bidang, khususnya tadi ada di bidang pertanian, kegiatan ekonomi bidang perikanan, hingga di bidang pariwisata. Jadi di sini paham ya, sudah bisa membedakan produsen itu seperti apa, distributornya itu seperti apa, konsumen itu seperti apa, dan juga beberapa daerah yang memang terkenal kegiatan ekonominya itu banyak di sektor pariwisata ataupun di pertanian dan juga di perikanan. Oke sahabat kelas pintar, kita lanjut ke bagian uji kemampuan nih. Sudah mulai paham tadi, coba kita ingat-ingat lagi dengan melakukan uji kemampuan. Di sini kita akan menjawab soal bersama-sama dan akan membahasnya juga sama-sama. Jadi silakan dipersiapkan alat tulisnya untuk menjawabnya. Kita akan jawab satu persatu. Soal yang pertama, jelaskan mengapa kegiatan ekonomi dikatakan sebagai kegiatan pemenuhan kebutuhan manusia. Saya ulang, jelaskan mengapa kegiatan ekonomi dikatakan sebagai kegiatan pemenuhan kebutuhan manusia. Kira-kira apa jawabannya sahabat kelas pintar? Sebagai pemenuhan kebutuhan manusia. Apa ya alasannya, kenapa nih? Kenapa dia dikatakan kegiatan pemenuhan kebutuhan? Sudah? Kita simak jawabannya. Karena pada dasarnya kegiatan ekonomi merupakan kegiatan di mana seseorang saling membutuhkan satu sama lain. Tadi ya, produsen, distributor, apalagi konsumen itu saling berkaitan, berhubungan. Mulai dari menghasilkan, menyalurkan, hingga memanfaatkan nilai guna suatu barang ataupun jasa. Jadi semuanya saling berkaitan, saling membutuhkan ya. Baik itu produsen, baik itu distributor maupun konsumen. Oke, jadi di sini jelas karena setiap hari kita pasti melakukan kegiatan ekonomi. Lanjut nomor 2, berikan penjelasan mengenai jenis-jenis kegiatan ekonomi. Tadi apa ayo? Mudah sekali, mengenai jenis-jenis kegiatan ekonomi. Betul sekali, ada kegiatan produksi yaitu menghasilkan barang atau jasa. Ada distribusi menyalurkan barang atau jasa. Dan yang terakhir ada kegiatan konsumsi menggunakan nilai guna suatu barang atau jasa. Oke, lanjut nomor 3, sahabat kelas pintar, tuliskan 5 contoh pekerjaan yang berkaitan dengan kegiatan produksi barang. 5 contoh pekerjaan. Ayo, produksi barang ya, ingat produksi barang sahabat kelas pintar. Apa saja? Tadi ya, petani, ada pengrajin mebel, pelukis, nelayan, peternak. Nah, semua ini adalah pekerjaan yang menghasilkan barang ya, bukan jasa tapi barang. Petani menghasilkan itu sayur-sayuran atau buah-buahan, pengrajin mebel menghasilkan furnitur atau properti rumah tangga, pelukis lukisan, nelayan itu adalah ikan, dan peternak adalah bisa susu, bisa telur, bisa daging, sebagainya. Mudah ya sahabat kelas pintar. Lanjut soal nomor 4, jelaskan kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan pekerjaan nakhoda, montir, dan pramuniaga. Coba kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan pekerjaan ini apa?
Kita simak sama-sama jawabannya. Betul sekali. Nah, kuda itu seorang yang bertugas memimpin sebuah perjalanan dengan kapal laut yang memimpin. Nah, ini berarti apa? Bisa terlihat nggak kalau yang memimpin atau yang memiliki keahlian khusus? Betul sekali, tidak bisa terlihat. Makanya dinamakan dengan jasa transportasi. Jadi menggunakan keahliannya dalam bidang menghasilkan jasa, yaitu jasa transportasi. Kemudian montir merupakan seorang yang bertugas memperbaiki sebuah mesin, sama ya dengan mekanik tadi, yaitu lebih ke arah jasa layanan servis mesin, memperbaiki mesin seperti itu. Dan pramuniaga, siapa di sini yang nggak tahu pramuniaga nih? Pramuniaga itu merupakan orang yang melayani jual beli di sebuah toko. Jadi ketika sahabat kelas pintar berkunjung ke sebuah toko, kemudian dilayani oleh pegawai di sana, nah itulah yang disebut dengan pramuniaga. Jadi layanan perniagaan seperti itu. Oke, lanjut ke soal nomor 5, sahabat kelas pintar. Perhatikan gambar di samping. Silakan diamati dulu gambarnya, sahabat kelas pintar. Pertanyaannya, tuliskan pelaku kegiatan ekonomi yang sesuai dengan gambar. Mudah ya. Jelas di sini ada di sebuah supermarket atau di sebuah toko nih. Penjelasannya atau jawabannya, pada gambar terlihat terdapat dua orang yang berada di dalam sebuah toko. Pembeli merupakan seorang konsumen. Ingat ya, mudah tadi, pembeli yang menggunakan barang, yang memanfaatkan barang merupakan sebuah konsumen. Sedangkan tadi, nah inilah yang namanya pramuniaga, merupakan seorang produsen yang menghasilkan jasa. Di sini jasa dia ya, bukan menghasilkan barang-barang yang dibeli, tapi dia jasa melayani konsumen tadi. Dan toko yang merupakan distributor, betul sekali. Nah, tokonya ini adalah distributor, jadi menyalurkan mungkin barang-barangnya berasal dari luar negeri ataupun dari luar daerah, seperti itu, seperti produk makanan dan minuman. Gimana sahabat kelas pintar, jawabannya betul? Mudah-mudahan betul ya. Kita lanjut ke nomor 6. Berikan 5 contoh kegiatan ekonomi yang terdapat di bidang pertanian, terutama wilayah pegunungan nih. Apa kira-kira? Pintar, pasti pertama jawabannya petani ya. Ya, betul sekali, petani kopi itu juga bisa, atau petani kebun teh, silakan juga bisa, betul. Produksi barang ya, pemandu wisata alam jika memang pegunungannya sering digunakan untuk daerah pariwisata, kemudian turis, terus juga ada pedagang sayuran dan buah-buahan yang ada di sekitar ya. Terus juga pengunjung pasar atau pembeli yang datang ke pasar, sama juga dengan konsumen. Nah, inilah 5 contoh kegiatan ekonomi yang terdapat di bidang pertanian di wilayah pegunungan, yaitu petani, pemandu wisata, turis, pedagang, dan juga pengunjung atau pembeli yang ada di pasar, seperti itu. Oke, lanjut nomor 7. Nah, ada gambarnya juga nih sahabat kelas pintar. Silakan diamati, perhatikan gambar di samping. Tuliskan kegiatan ekonomi yang terdapat pada gambar. Ayo, di sini ada seorang guru sama anak. Apa hubungannya dengan kegiatan ekonomi ya? Yang bisa jawab, kita jawab sama-sama ya. Semoga jawabannya betul. Kegiatan ekonomi yang terdapat pada gambar yaitu guru. Guru merupakan salah satu pekerjaan yang berupa produsen. Kira-kira produsen apa? Betul sekali, produsen jasa, yaitu memberikan ilmu, memberikan pendidikan kepada murid. Nah, sedangkan muridnya itu adalah seorang konsumen yang memanfaatkan jasa dari guru, yaitu mendapatkan ilmu, memanfaatkan ilmu yang diberikan oleh guru. Jadi kegiatan ekonomi ini tidak hanya yang ada di pasar jual beli, tapi juga ada di lingkungan sehari-hari, ya termasuk di lingkungan sekolah. Itu sahabat kelas pintar. Gimana? Semakin paham ya dengan soal ini? Kita lanjut ke nomor 8. Tuliskan cara yang dilakukan penduduk pesisir pantai dalam melakukan kegiatan ekonomi demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kuncinya di sini penduduk pesisir pantai. Apa saja kegiatan ekonominya? Coba silakan dijawab sahabat kelas pintar. Sudah? Coba disamakan. Memanfaatkan wilayah perairan tersebut dengan cara membuat usaha budidaya ikan, penghasil garam, menjadi seorang nelayan, dan pedagang hasil laut. Ya, mudah. Intinya semua yang berhubungan dengan daerah pesisir pantai, yaitu budidaya ikan, penghasil garam, nelayan, maupun hasil laut. Nomor 9. Berikan alasan mengapa petani juga termasuk ke dalam pekerjaan yang sangat mulia. Tidak hanya guru, tapi petani juga mulia. Kenapa ya? Karena petani merupakan pekerjaan yang erat kaitannya dengan kebutuhan pangan, terus kemudian penuh kerja keras dalam menanam dan memanen padi hingga akhirnya bisa kita nikmati, bisa kita beli dimanapun ya. Itulah
alasan mengapa petani termasuk ke dalam pekerjaan yang sangat mulia. Jadi jangan pernah membuang makanan ya, karena itu merupakan hasil kerja keras dari para petani kita. Oke, lanjut. Yang soal yang terakhir nih sahabat kelas pintar, nomor 10. Simak gambar lagi, perhatikan gambar di samping, jelaskan kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan gambar. Di sini gambarnya jelas sahabat kelas pintar. Ada seorang anak yang sedang berobat nih di dokter gigi ya. Jawabannya sama dengan guru tadi ya, ternyata pekerjaan seorang dokter merupakan produsen dalam jasa layanan kesehatan dan juga pengobatan. Sementara pasien ya, di sini karena ini dokter namanya pasien ya, berarti pasiennya atau konsumennya itu pasien yang merupakan seorang yang memanfaatkan jasa dari seorang dokter tersebut, entah dia itu untuk berobat ataupun untuk mengecek kesehatan. Nah, gimana sahabat kelas pintar 10 soal ini? Sudah betul semua? Apakah betul semua? Semoga ya betul semua. Supaya lebih paham, kita masuk ke latihan tambahan nih. Sahabat kelas pintar bisa melihat kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar tempat tinggal sahabat kelas pintar. Caranya itu cari tahu informasi nih daerah tempat tinggal sahabat kelas pintar. Kemudian tuliskan informasi tersebut dengan jenis-jenis kegiatan ekonominya. Jadi keunikan atau karakteristiknya itu, apakah pekerjaan-pekerjaan atau kegiatan ekonomi yang sering muncul di sekitar daerah tempat tinggal sahabat kelas pintar. Kemudian jelaskan pekerjaan apa saja yang dimiliki penduduk setempat. Dan yang keempat, terakhir, bandingkan hasil temuan kegiatan ekonomi di lingkungan tempat tinggalmu dengan tempat tinggal yang lainnya, atau tempat tinggal teman sahabat kelas pintar yang mungkin teman sekolah atau teman sekelas. Nah, seperti itu. Nah, supaya lebih mudah juga sahabat kelas pintar bisa melihat latihan e-book kelas pintar di kelas 4, tematik 4, subtema 1, halaman 51. Di sini ada latihan yang sama dengan yang saya berikan di sini. Oke, sahabat kelas pintar. Kita masuk ke bagian rangkuman, yang berarti kita sudah berada di penghujung pembelajaran hari ini. Semoga sahabat kelas pintar bisa memahami ya. Yang pertama tadi kita belajar bahwa kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi tidak hanya jual beli, tapi tadi ada soal yang berkaitan dengan dokter, kemudian juga lingkungan sekolah, guru yang sedang mengajarkan muridnya. Nah, itu juga termasuk kegiatan ekonomi. Yang kedua, jenis-jenis kegiatan ekonomi meliputi kegiatan produksi. Ingat ya, produksi itu menghasilkan, kemudian distribusi yaitu menyalurkan barang dan jasa, dan konsumsi yaitu memanfaatkan, menggunakan barang dan jasa. Biasanya konsumsi ini atau orang yang melakukan, konsumen itu pembeli ya, biasanya lebih banyak supaya lebih mudah diingatnya. Produksi, orang yang melakukan, produsen. Distribusi, yang melakukan, distributor. Dan konsumsi yang melakukan adalah disebut dengan konsumen. Yang ketiga, kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi merupakan seluruh kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan barang dan jasa. Ya, sahabat kelas pintar jelas tadi ada produksi jasa, ada memanfaatkan barang, ada memanfaatkan jasa, ada mendistribusikan barang, ada mendistribusikan jasa. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya di Indonesia, kegiatan ekonominya ini berbeda-beda di berbagai bidang, mulai dari bidang pertanian, perikanan, perindustrian, pabrik, hingga pariwisata tadi ya. Oke. Nah, yang terakhir, setiap pekerjaan memiliki keterkaitan dengan kegiatan ekonomi, khususnya kegiatan produksi dan distribusi. Tadi ya, kita sudah belajar bahwa setiap pekerjaan itu berbeda-beda kegiatan ekonominya. Ada yang khususnya produksi barang atau produksi jasa dan juga distribusi. Nah, sahabat kelas pintar, inilah akhir dari pembelajaran hari ini mengenai kegiatan ekonomi di berbagai bidang pekerjaan. Sahabat kelas pintar bisa menyimak lanjut atau mempelajari lebih lanjut di kelas 4, khususnya di tematik 4, berbagai bidang pekerjaan. Nah, misalkan sahabat kelas pintar ada pertanyaan, bisa menggunakan fitur tanya nih di aplikasi kelas pintar, sahabat kelas pintar. Jam bertanya sudah ditentukan, jadi sahabat kelas pintar tinggal membuka aplikasi, kemudian disesuaikan dengan jam yang seperti ada di layar. Nah, sekian pembelajaran hari ini sahabat kelas pintar. Semoga sahabat kelas pintar bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dalam sesi ini. Kemudian terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik, dan sampai jumpa di sesi selanjutnya.